Kamu percaya nggak ada orang yang bisa bahasa Jerman, Spanyol, bahkan Prancis tanpa pernah ikut kursus? Bahkan waktu dia mulai belajar bahasa Jerman, dia gagal total. Tapi sekarang dia bisa ngobrol lancar dan kerja di luar negeri. Gimana caranya? Banyak orang ngerasa mereka nggak akan pernah bisa bahasa asing karena gak ada uang buat ikut les, gak punya waktu, atau bahkan ngerasa gue nggak bakat nih buat bahasa. Tapi tenang, mungkin masalahnya bukan di kamu. Bisa jadi nih, cara belajar kamu aja yang nggak cocok nih sama kamu. Contohnya Benny Lewis, insinyur asal Irlandia. Dulu dia belajar bahasa Jerman lewat metode tradisional dan gagal. Hafalan grammar bikin stres, speaking bikin cemas. Sampai akhirnya, dia ubah total cara belajarnya. Dia berhenti mikir grammar dulu. Mulai dengerin konten asli bahasa Jerman setiap hari. Belajar dari vlog, podcast, subtitle film-film, bukan buku teks. Hasilnya, dalam 3 bulan dia bisa ngobrol. Dalam 6 bulan, dia traveling sendiri ke Jerman tanpa translator. Cara Benny ini ternyata didukung riset ilmiah. Menurut Cambridge University Press 2021, paparan bahasa dalam konteks nyata jauh lebih efektif daripada belajar teori berjam-jam. Dan menurut Ebbinghaus, spaced repetition theory, otak manusia lebih cepat menyerap info kalau diulang dalam waktu pendek dan konsisten. Jadi bukan soal durasi, tapi ritme dan kedekatan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi gimana caranya lo bisa tetap belajar bahasa tanpa kursus mahal, tanpa stres, tapi tetap bisa nempel di otak? Kita pakai 3 strategi simple tapi didukung teori belajar paling terbukti. 1. Sambil nyuci piring atau beberes rumah. 5-10 menit aja. Putar vlog dari native speaker di Jerman. Ini contoh dari passive learning. Kamu nggak harus ngerti semua, tapi otak tetap nyerap ritme dan kosakata. Nah, ini makin efektif kalau kamu digabung sama teori habit stacking dari James Clear Atomic Habits. Artinya, kamu nempelin kebiasaan baru di atas kebiasaan lama. Jadi nih, otak kamu tuh nggak ngerasa mulai dari nol. Dan konsistensinya lebih mudah untuk dijaga. 2. Waktu nunggu ojek di angkot atau istirahat siang 10-15 menit aja. Dengerin podcast, lagu, atau short video dalam bahasa Jerman. Ini masuk ke spaced repetition teori dari Hermann Ebbinghaus. Teorinya bilang, daripada belajar lama tapi jarang, lebih baik belajar sebentar tapi sering. Karena memori jangka panjang dibentuk dari pengulangan rutin dalam jeda pendek. 3. Sebelum tidur 15-20 menit aja. Ganti tontonan malam jadi video edukatif, film, atau vlog bahasa Jerman. Ini berdasarkan teori dari Harvard Medical School 2009. Peneliti nih nemuin informasi yang dikonsumsi sebelum tidur lebih mudah disimpan di otak. Karena saat kita tidur, otak mengarsip ulang apa yang baru aja kita lihat. Jadi di intinya, habit stacking itu bantu kamu mulai tanpa ribet. Spaced repetition bantu materi makin nempel. Pre-sleep learning bantu memori makin kuat. Cuma modal 30 menit sehari, tapi hasilnya jauh lebih nempel. Tapi ini yang sering kelupaan. Belajar buat ngobrol sama belajar buat ujian resmi. Itu beda. Kalau kamu lulus A1, A2, B1, ataupun B2 Gutu sertifikat, kamu tuh butuh strategi. Kamu butuh ngerti format soal, struktur jawaban, dan trik ngerjainnya. Dan sayangnya, ini nggak bisa cuma dipelajari dari nonton YouTube. Disinilah pentingnya belajar sama orang yang ngerti lapangan. Seperti tutor yang bersertifikat dan pernah ngebimbing ratusan murid lolos ujian. Salah satu yang aku tahu bisa bantu kamu dari 0 sampai siap ujian adalah program dari Info Jerman by Otka. Bukan cuma ngajarin bahasa, tapi juga ngelatih strategi ujian. Kalau kamu pernah ngerasa stuck pas belajar bahasa, tulis di komentar ya. Kita bahas bareng. Aku Vio, ini Otka Insight. Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.